Kembalinya Raja Serigala. Bab 389 buktikan padamu. Apa yang akan kamu lakukan? Hua Baiwan menatap Chen dan tidak percaya. Dia mendengar firasat buruk dalam nada bicara Chen Fan. Jika dia menjawab ya, maka saudara di depannya pasti akan menderita pukulan yang dahsyat. Dia memilih diam, diam adalah cara terbaik untuk meredakan rasa malunya. Kau tidak bicara. Chen Fan menatap Hua Baiwan, itu artinya kau setuju. Hua Baiwan tertegun sejenak, lalu menjadi cemas. Dia memperingatkan Chen Fan, dengan berkata, Chen Fan, sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Aku memperingatkanmu, sebaiknya kamu tidak melakukan sesuatu yang gegabah. Bandara adalah wilayahku. Jika kau berani melakukan itu pada mereka. Sebelum Hua Baiwan bisa menyelesaikan kata-katanya, tangan kanan Daxiong terinjak dan patah terlebih dahulu. Rasa sakit yang hebat membuat beruang besar itu menjerit seperti babi yang sedang disembelih. Saya tercengang setelah menghabiskan jutaan. Bandara itu wilayahmu. Chen Fan memandang Hua Baiwan. Jangan menunggu untuk menghabiskan 1 juta untuk menjawab. Teriakan lain terdengar. Seseorang yang dekat dengan Chen Fan juga mengalami injak tangan dan patah. Pria itu langsung pingsan. Tidak, itu bukan wilayahku. Hua Baiwan membantahnya berulang kali. Dia benar-benar takut pada iblis ini. Jika dia mengatakan sepatah kata lagi, orang-orang ini mungkin akan lumpuh karenanya. Pada suatu saat kamu berkata ya, pada saat berikutnya kamu berkata tidak. Apakah itu benar atau tidak? Patah. Chen Fan menendang pria ketiga lagi dan mematahkan lengannya. Hua Baiwan menatap Chen Fan seolah-olah dia telah melihat hantu. Kali ini mereka telah menemui kendala. Kalau saja Chen Fan tidak bersikap biasa-biasa saja dan membawa serta wanita secantik itu, dia tidak akan terobsesi dengan uang dan berpikiran jahat, serta tidak akan berakhir seperti ini. Kini, 3 dari 7 bersaudara itu telah digulingkan, dan 4 bersaudara tengah berjuang untuk digulingkan, dan sedang sekarat. Kali ini, mereka benar-benar tamat, dan kekalahan mereka jelas. Diam lagi. Kelihatannya diam berarti setuju. Chen Fan berkata sambil tersenyum. Lalu wajahnya berubah dingin, bagaikan dewa perang yang dingin, tanpa belas kasihan di hatinya. Patah. Dia menginjak lengan pria keempat dan mematahkannya. Lelaki itu menjerit bagaikan seekor babi yang sedang disembelih, lalu kejang-kejang dan pingsan. Hua Baiwan mundur selangkah demi selangkah. Melihat Chen Fan yang dingin dan kejam di depannya, dia benar-benar takut. Saat dia melangkah mundur, dia berkata, saudaraku, aku salah. Aku seharusnya tidak memprovokasi siapapun, dan aku seharusnya tidak menyinggung siapapun. Maafkanlah kesalahanku dan ampunilah nyawaku. Tidak, kumohon maafkanlah kesalahanku dan ampuni nyawaku, kumohon. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Tanya Chen Fan sambil tersenyum. Hua Baiwan mengangguk berulang kali dan berkata, aku salah. Aku takut. Kau adalah dewa. Kami semut akan mati jika melawanmu. Tapi aku tidak menerimanya. Chen Fan menginjak lengan pria kelima itu lagi dan mematahkannya. Ledakan. Hua Baiwan begitu takut hingga dia masuk ke dalam mobil, kakinya gemetar terus-menerus. Saudara, guru, tuan, apa yang kalian inginkan? Apa yang ingin kalian lakukan untuk menyelamatkan kami? Patah. Chen Fan sekali lagi menginjak lengan pria ke-6 dan mematahkannya. Dia menatap Hua Baiwan dan berkata, jika kamu ingin meminta maaf, kamu harus terlihat seperti sedang meminta maaf. Hua Baiwan tertegun sejenak, lalu dia langsung mengerti. Celepuk. Dia berlutut tepat di depan Chen Fan dan berkata, kakak, aku salah. Aku seharusnya tidak begitu terobsesi padanya dan seharusnya tidak memiliki pikiran yang tidak pantas tentangnya. Mulai sekarang, saat aku melihat kalian berdua, aku akan menjauh dari kalian. Jika aku tidak bisa menghindari kalian, aku akan berlutut di tanah dan bersujud kepadamu. Aku akan berdiri hanya setelah kalian pergi. Tolong, selamatkan nyawa kami. Kami tahu kami salah. Patah. Chen Fan juga menendang dan mematahkan tangan kanan pria ketujuh itu. Ledakan. Hua Baiwan yang tengah berlutut di tanah tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan dengan tak percaya. Dia tidak mengerti mengapa dia masih melakukan hal itu setelah dia bersujud dan meminta maaf dengan sikap yang begitu tulus. Namun, dia terlalu marah untuk mengatakan apapun. Ketujuh anak buahnya telah dihabisi, dan dialah satu-satunya yang masih berdiri. Kakak, apalagi yang kau inginkan dariku? Hua Baiwan mencoba berbicara dengan nada tenang. Ia takut Chen Fan akan menindasnya sebagai orang ke-8. Berbunyi. Chen Fan membuka kunci pintu mobil. Bukan aku dalangnya. Tidak ada gunanya kau meminta maaf padaku. Aku tidak benar-benar terlibat dalam masalah ini. Kau seharusnya meminta maaf kepada siapapun yang berkonflik denganmu. Ekspresi Hua Baiwan membeku. Ini keterlaluan. Ketujuh saudaraku dikalahkan olehmu, dan tidak ada seorang pun yang lengannya patah. Kamu mengatakan bahwa kamu bukan dalang dan kamu tidak terlibat dalam insiden ini. Bukankah ini intimidasi? Hua Baiwan mengangkat kepalanya dan menatap Chen Fan yang berwajah besi dan tidak mementingkan diri sendiri. Dia mengangguk ketakutan dan berkata, ya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kakak laki-laki. Kakak-kakakku mematahkan lengan mereka sendiri dan kemudian berbaring di tanah untuk melakukan penipuan. Chen Fan mengangguk, dan saat ini Xiao Yao keluar dari mobil.
Dia datang ke sisi Chen Fan, menatapnya dengan tidak percaya, lalu menatap 7 orang yang tergeletak mati di tanah. Dia sangat terkejut, tidak percaya, dan tidak berani mempercayainya, dan tidak berani membayangkannya. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar mengalahkan orang-orang ini? Kenapa kamu begitu galak? Kamu pria galak, pria yang sangat galak. Aku benar-benar tidak tahu kapan kamu menjadi begitu hebat. Kamu mengendarai mobil yang bagus, dan kamu sangat pandai berkelahi. Apakah orang tuamu tahu bahwa kamu sangat pandai berkelahi? Tidak, apakah orang tuaku tahu bahwa kamu adalah petarung yang hebat? Xiao Yao terus bertanya, seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Bab 390 Pemerasan. Kakak, maafkan aku salah. Aku seharusnya tidak melakukan hal buruk kepadamu. Hua Baiwan berlutut di depan Xiao Yao. Xiao Yao yang awalnya dalam suasana hati yang baik, dibuat sangat tidak senang oleh Hua Baiwan yang memanggilnya kakak. Dia menatap Hua Baiwan dan berkata, siapa yang kau panggil kakak? Kakak ipar, pukul dia. Saya baru berusia awal 20-an, dan dia memanggil saya kakak. Itu membuat saya kesal. Tidak, Hua Baiwan segera memeluk Xiao Yao dan memohon belas kasihan. Kakak, kamu memang kakak yang cantik. Wah. Hua Baiwan menamparkan dirinya sendiri 2 kali dan berkata, aku tidak tahu harus berbuat apa dengan mulutku. Aku bahkan tidak bisa bicara. Kakak, tenanglah, tenanglah. Xiao Yao melengkungkan bibirnya dan berkata, bagaimana kamu mengatakan mereka jatuh ke tanah? Hua Baiwan tertegun dan menatap sekelompok orang di tanah. Katanya, mereka jatuh dengan sendirinya, itu bukan salahmu. Xiao Yao melipat tangannya dan berkata dengan dingin, bukan itu yang baru saja kamu katakan. Chen Fan juga sangat penasaran dengan masalah apa yang akan ditimbulkan gadis pintar ini. Hua Baiwan tidak berani berpikir terlalu banyak dan berkata dengan tergesa-gesa, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kakak laki-laki dan kakak perempuanku. Kakak-kakakku mematahkan lengan mereka sendiri dan kemudian berbaring di tanah untuk melakukan penipuan. Oh, penipu. Xiao Yao menyentuh dagunya dan menatap Hua Baiwan. Dia menghabiskan jutaan dolar untuk membuat orang panik. Dia tidak tahu masalah apa yang akan ditimbulkan gadis ini. Dia berkata dengan hati-hati, ya, mereka penipu. Baiklah. Xiao Yao mengulurkan tangannya dan berkata, karena mereka penipu, beri kami saja 10.000 yuan dan kami tidak akan memanggil polisi. Engah. Chen Fan di sebelahnya tertawa terbahak-bahak. Gadis ini benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Hua Baiwan hanya ingin menangis saat ini. Dia adalah pria yang tinggi dan kuat, dan juga terkenal di bandara. Dia seharusnya menjalani kehidupan yang makmur, tetapi tanpa diduga dia bertemu dengan Chen Fan dan Xiao Yao. Seorang pria sembrono yang memukuli orang dan menolak membayar utang tidak ada hubungannya dengan dia, dan seorang presiden geng penipu. Jelas mereka yang memukuli orang-orang mereka, tetapi mereka masih ingin menipunya sebesar 10.000 yuan. Di mana keadilan? Langit dan bumi, apakah kalian masih membuka mata? Gelap sekali, sama gelapnya dengan rumah neneknya. Aku menghabiskan jutaan, tapi tak ada air mata. Jangan buang-buang waktu, lakukanlah dengan cepat. Kata Xiao Yao dengan galak. Hua Baiwan menangis terseduh-seduh dan mengeluarkan ponselnya dengan sedih. Kakak, pindai kodenya. Katanya dengan gemetar. Xiao Yao mendekati Chen Fan dan berkata dengan munafik, kakak ipar, apakah aku bertindak terlalu jauh? Chen Fan memutar matanya ke arah Xiao Yao. Wanita ini bukan masalah sederhana. Dia bilang tidak, tetapi dia benar-benar telah mengeluarkan kode QR. Saya tidak melihat apapun dan saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jawab Chen Fan. Kakak ipar, kenapa kamu bisa seburuk itu? Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan menyerahkan kode QR itu kepada Hua Baiwan. Menyapu, kata Xiao Yao. Menghabiskan jutaan dolar hanya membuang-buang waktu. Orang-orang ini suka menindas. Dia memindai kode QR dan bersiap memasukkan 10.000. Ahem, Xiao Yao terbatuk 2 kali dan berkata, Bos Hua, kamu tidak tahu cara menghitung. Hua Baiwan tercengang. Dia kehilangan 1 orang, jadi bagaimana mungkin dia bisa dikatakan buta huruf? Kakak, ini 10.000, tidak apa-apa. Hua Baiwan berkata dengan lembut. Apakah ini 1? Xiao Yao mengerutkan kening dan berkata, aku ingat guru pendidikan jasmaniku memberiku pelajaran matematika. Dia mengatakan bahwa 1 terlihat seperti angsa. Bagaimana mungkin kamu seorang bujangan? Kakak ipar, apakah ini cara guru pendidikan jasmanimu mengajarimu matematika? Xiao Yao menatap Chen Fan dan mengedipkan mata padanya, siap untuk menipunya hingga kehilangan 1 juta. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, keadaan adiknya semakin memburuk. Namun, mereka berani menyerang mereka meskipun mereka menghabiskan jutaan. Jika mereka tidak cukup baik untuk melawan dan mengalahkan mereka, merekalah yang akan menderita. Orang-orang seperti itu tidak pantas mendapatkan simpati. Dia seharusnya ditipu dengan kejam. Kakak, aku sudah bilang padamu untuk belajar dengan giat, tetapi kamu tidak mendengarkan. Yang ini jelas-jelas terlihat seperti labu, tetapi mengapa terlihat seperti angsa? Pasti terlihat seperti labu. Xiao Yao merasa tersanjung dan kemudian mulai tertawa. Sekalipun aku orangnya jahat, aku tidak menyangka kalau kakak iparku begitu jahatnya. Tetapi dia menyukainya, dia menyukai keburukan macam ini. Ya,
yang satu seperti labu. Matematikaku diajarkan oleh guru pendidikan jasmani, dia tidak akan salah mengajariku. Xiao Yao berkata dengan tegas. Aku harus mengeluarkan jutaan dolar untuk menangis. Ini hanya perampok. Ini sangat tidak adil. Sangat tidak manusiawi. Ketujuh saudaraku sudah dipukuli sampai mati olehmu, tapi kau masih saja ingin menipuku seperti ini. Kau sangat jahat dan kejam. Kalian adalah para bos pabrik batu bara yang berhati hitam. Tuan Hua, apa yang diajarkan guru pendidikan jasmani Anda? Tanya Xiao Yao. Seperti labu. Setelah Hua Baiwan mengatakan ini, seluruh tubuhnya terasa sakit, hatinya sakit. 80.000 yuan ditipu oleh kelompok orang ini. Tuan Hua memiliki IQ tinggi, seperti labu. Xiao Yao mengangguk. Baiklah, ayo kita transfer uangnya. Xiao Yan mengeluarkan ponselnya. Dentuman tanah. Transfer 80.000 yuan berhasil. Xiao Yao mengangguk puas dan berkata, Tuan Hua benar-benar dermawan di bandara. Selamat datang dan lakukan hal bodoh lain kali. Wih. Hua Baiwan menangis terseduh-seduh. Bab 391 Rencana Xiao Yao. Setelah keluar dari bandara, Chen Fan dan Xiao Yao menuju ke restoran barat kelas atas. Dalam perjalanan, Xiao Yao menundukkan kepalanya dan menggigiti kukunya, seperti seorang gadis yang telah melakukan kejahatan. Chen Fan agak bingung. Xiao Yao yang eksentrik masih menjadi masalah baginya. Dia bertanya, ada apa? Apakah kamu khawatir tentang sesuatu? Xiao Yao cemberut dan berkata dengan nada menyedihkan, Kakak ipar, tidakkah menurutmu terlalu berlebihan bagi kita untuk memperlakukan Hua Baiwan seperti ini? Apakah dia akan memanggil polisi? Chen Fan memutar matanya ke arah Xiao Yao dan berkata, jangan berpura-pura. Bukankah kamu hanya ingin mengambil 80.000 yuan itu untuk dirimu sendiri? Xiao Yao menjulurkan lidahnya dan terkekeh, Kakak ipar, tidak bisakah kamu bersikap sepintar itu? Beberapa hal lebih baik dilihat namun tidak dijelaskan. Chen Fan tersenyum getir. Gadis ini, katanya, kalau begitu, haruskah aku mengambil inisiatif untuk menanggung semua konsekuensinya? Bahkan jika harus mengeluarkan biaya jutaan untuk memanggil polisi, aku harus menanggungnya. Batuk-batuk. Xiao Yao berkata dengan serius, Kakak ipar, dia bukan orang seperti itu. Kamu adalah saudara iparku, bagaimana mungkin aku melakukan ini? Jika aku melakukan ini, apakah aku masih manusia? Apakah aku masih punya hati nurani? Tapi, karena kakak iparku sangat mencintaiku dan bersedia menanggung semua tanggung jawab, aku tidak akan menghentikannya. Aku akan sangat tersentuh. Kata Xiao Yao, matanya merah dan dia hampir menangis. Chen Fan benar-benar tidak punya komentar apapun tentang Xiao Yao. Jika kamu tidak mendapatkan Oscar untuk aktris terbaik, itu akan tidak adil bagi bakatmu. Aku takut kamu akan meneteskan air mata, jadi aku tidak berencana mengakuinya. Tanpa menunggu Chen Fan selesai bicara, Xiao Yao langsung berkata, Kakak ipar, hati-hati saat mengemudi, jangan bicara saat mengemudi, berkendaralah dengan aman, dan berbahagialah. Kamu. Chen Fan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. 30 menit kemudian, Chen Fan dan Xiao Yao tiba di sebuah restoran bernama Mona Lisa Western Restaurant. Saat itu adalah waktu puncak di sore hari, dan banyak pengunjung restoran yang lalu lalang, aroma makanan memenuhi udara. Ada juga banyak mobil mewah yang diparkir di luar pintu. Namun dibandingkan dengan wanita-wanita muda yang berdandan tebal, temperamen Xiao Yao masih jauh lebih unggul dari mereka. Begitu mereka memasuki pintu, banyak binatang menatap Xiao Yao dengan mata berapi-api. Ada orang-orang sukses di dunia bisnis dan generasi kedua yang kaya dengan aset keluarga yang kaya. Tentu saja ada juga pria muda dan tampan yang penuh semangat dan vitalitas. Namun, Xiao Yao bahkan tidak melihat mereka. Dia menemukan meja di sudut dan duduk. Kemudian dia memesan 2 steak, salad, dan sebotol anggur. Xiao Yao memiliki wajah oval dan mata berbentuk almond. Ia mengenakan celana jeans dan kemeja, yang membuat bentuk tubuhnya tampak anggun dan menarik. Paha yang lurus dan ramping bagaikan 2 akar teratai putih, lurus dan tanpa cacat, terutama bokongnya yang seperti 2 bukit, menambah daya tariknya. Mereka bergerak bergantian dan saling bertabrakan dari waktu ke waktu, membuat orang merasa kering di mulut. Chen Fan juga minum 2 teguk limun sebelum memadamkan api. Meskipun dia adalah sepupu Xiaomo, goblin kecil ini benar-benar seperti goblin. Xiao Yao meneguk jusnya dan berkata, Kakak ipar, bagaimana aktingku tadi? Apakah aku terlihat seperti CEO yang dingin dan acuh tak acuh? Chen Fan tertawa dan berkata, ada sedikit rasa itu. Ternyata sikap aneh gadis kecil itu tadi hanya pura-pura. Tidak heran jika seorang veteran di bidang percintaan akan mengabaikan tatapan semua orang. Apakah aku terpesona olehmu? Xiao Yao memegang dagunya dengan kedua tangan dan menatap Chen Fan dengan penuh kasih sayang. Chen Fan melirik Xiao Yao. Tidak apa-apa jika dia tidak melihatnya, tetapi saat dia melihatnya, dia melihat pembuluh darahnya melebar dan meledak. Karena, saat ini, Xiao Yao meletakkan dadanya di atas meja, dan 2 gunung berat itu seakan-akan menekuk meja tersebut. Terutama saat dia merangkak maju seperti itu, tampak jelas gambaran ban yang menggelinding di tanah. Melalui satu suapan, secercah cahaya putih bersinar terang. Gurel, gurel. Chen Fan langsung meminum sebotol limun.
Butuh waktu hampir 1 menit baginya untuk menenangkan pikirannya yang mengembara. Seriuslah, aku ini kakak iparmu, kakak iparmu. Chen Fan menepuk kepala Xiao Yao, mengingatkannya untuk tidak main-main. Xiao Yao bersandar di kursi dengan ekspresi bosan di wajahnya, kakak ipar adalah kakak ipar. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Pikiran gadis ini terlalu membingungkan. Xiao Yao menuangkan segelas anggur merah kepada Chen Fan, kakak ipar, apakah Anda ingin minum? Jalan, kata Chen Fan. Baiklah. Xiao Yao mengisi gelas dan meminum semuanya sekaligus. Kakak ipar, mengapa adikku tidak datang menjemputku? Kata Xiao Yao. Chen Fan tahu bahwa adik yang dimaksud Xiao Yao tentu saja Xia Simo. Anehnya gadis ini memanggil Xia Simo dengan sebutan kakak, tetapi dia memanggil adik kandungnya Xiao Uyan dengan sebutan kakak Uyan, yang membuatnya terdengar seperti adik kandung Xia Simo. Ada masalah di perusahaan, jadi saya pergi ke kota Nanjiang untuk mengurus beberapa urusan, jawab Chen Fan. Setelah mendengar jawaban Chen Fan, Xiao Yao tidak terlalu kesal. Sebaliknya, matanya berbinar dan dia bertanya, kapan kamu pergi? Berapa hari kamu pergi? Kapan kamu akan kembali? Saya pergi ke sana pagi ini. Saya tidak tahu berapa hari saya akan pergi atau kapan saya akan kembali, kata Chen Fan. Hebat. Xiao Yao mengepalkan tangannya, tampak seolah rencananya berhasil. Jangan membuat rencana apapun. Aku tidak punya waktu untuk menemanimu. Aku akan mengantarmu pulang setelah makan malam dan beristirahat dengan baik. Chen Fan tidak ingin bersama gadis ini sebentar pun. Gadis ini terlalu aneh. Ketika dia bersamanya, dia melakukan hal-hal buruk atau sedang dalam perjalanan untuk melakukan hal-hal buruk. Dia sedang berkelahi atau sedang dalam perjalanan untuk berkelahi. Xiao Yao cemberut dan berkata, aku punya janji dengan saudara perempuanku untuk pergi ke bar untuk bernyanyi malam ini. Kau bisa ikut denganku. Bab 392 Jangan minum anggur kualitas rendah. Chen Fan tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi. Tidak, jika kau ingin pergi, pergilah sendiri. Aku tidak akan pergi. Memikirkan karakter Xiao Yao, setelah minum sedikit anggur dan mengocok 857, sesuatu pasti akan terjadi, kamu baru saja kembali, jangan berlarian, habiskan lebih banyak waktu dengan orang tuamu, oke? Mereka tidak tahu aku kembali, apa yang mereka takutkan. Lagi pula, aku tidak menyukai mereka dan aku tidak memiliki kesamaan apapun dengan mereka, kata Xiao Yao perlahan. Engah. Chen Fan memuntahkan jus di mulutnya, kamu tidak datang tanpa memberitahu orang tuamu. Kamu sudah meninggalkan bandara, kan? Xiao Yao mengangguk. Chen Fan mengacungkan jempol dan berkata, kamu sungguh anak yang berbakti. Jika Konfusius melihatmu, dia akan menghajarmu sampai babak belur. Oh, kakak ipar, tolong jangan ngomongin aku lagi. Xiao Yao berkata dengan nada genit, sahabatku sudah memesan KTV untuk ulang tahunnya malam ini, dan mantan pacarku juga ada di sana. Kalau aku pergi sendiri, bukankah akan terlalu memalukan bagiku? Jadi kamu ingin aku menjadi pacarmu? Chen Fan mengerti apa maksudnya. Xiao Yao cemberut dan berkata, kakak ipar, apakah kamu tega melihatku diganggu oleh mereka? Saya baru saja kembali dari sekolah di luar negeri, dan saya diganggu pada hari pertama saya di rumah. Ceritakan mengapa saya begitu menderita. Saya seharusnya tidak kembali. Saya diganggu dan tidak ada yang membantu saya. Jika kamu tahu ini akan terjadi, kamu seharusnya tidak peduli padaku dan membiarkanku berjuang sendiri di luar sana. Saat dia berbicara, air mata Xiao Yao mengalir di wajahnya. Chen Fan tertegun sejenak. Dia tahu bahwa gadis ini pasti berpura-pura, tetapi dia tidak punya bukti. Jangan berpura-pura. Bahkan jika kamu berguling dan menangis hari ini, aku tidak akan setuju. Kakak ipar, bagaimana bisa kau begitu kejam? Xiao Yao menggigit jerami dengan kesal. Chen Fan tetap diam. Tiba-tiba, Xiao Yao tampaknya telah menemukan dunia baru. Kakak ipar, aku bertanya sekali lagi, apakah kamu akan pergi? Tidak, kata Chen Fan tegas. Baiklah, aku akan menelepon adikku dan mengatakan padanya bahwa kamu tidak datang menjemputku, dan aku meneleponmu dan kamu bersikap jahat padaku. Xiao Yao mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Chen Fan tidak punya keinginan untuk hidup. Dasar orang tua bodoh. Dia mendesah tak berdaya dan berkata, baiklah, aku akan pergi denganmu. Bukankah tidak apa-apa jika aku pergi denganmu? Hei hei. Terima kasih, kakak ipar. Xiao Yao mengedipkan mata pada Chen, kakak ipar, kamu sungguh baik. Baiklah, jangan bersikap tidak tahu terima kasih lagi. Kata Chen Fan sambil makan. Pada saat ini, Xiao Yao menghampiri Chen Fan dan bertanya, kakak ipar, apakah selama 5 tahun kamu pergi, kamu pernah bertemu dengan seorang guru, lalu tiba-tiba berubah menjadi bos dari sebuah organisasi besar, orang kedua setelah orang pertama, dan di atas semua orang? Chen Fan mengabaikannya. Xiao Yao terus mengoceh, dulu kamu tidak seperti ini. Saat itu, kamu tidak berani melawan, kamu tidak bisa melawan, dan kamu adalah yang terburuk dalam hal bertarung. Sekarang kau perkasa, berwibawa, agung, tak terkalahkan. Kau bagaikan dewa perang, terutama saat kau mengalahkan Hua Baiwan dan yang lainnya, kau begitu mendominasi. Saya menendang mereka satu persatu, meninju mereka satu persatu, lalu mematahkan lengan mereka satu persatu. Kalian hebat sekali. Kalian benar-benar idola saya.
Katakan padaku, apa saja yang telah kau temui dalam 5 tahun ini? Chen Fan tetap tenang dan tidak menjawab. Apakah organisasi Anda masih membutuhkan orang? Apakah Anda pikir saya bisa melakukannya? Jangan menganggapku hanya seorang gadis kecil. Aku sebenarnya cukup jago bertarung. Aku bisa menjatuhkan 2 atau 3 orang hanya dengan beberapa gerakan. Tentu saja, jika organisasi Anda tidak menyukai gagasan untuk melawan 3 orang sekaligus, saya bersedia bekerja sebagai juru tulis. Chen Fan memukul kepala Xiao Yao dengan keras dan berkata, jangan berfantasi tentang ini dan itu sepanjang hari. Setelah lulus dari sekolah luar negeri, kamu harus membangun kariermu sendiri. Ini adalah jalan yang benar. Xiao Yao cemberut dan berkata, oh. Chen Fan tersenyum getir dalam hati. Gadis kecil ini, dengan pikirannya yang liar dan penuh imajinasi, sebenarnya menceritakan pengalamannya sendiri. Halo, Nona muda. Tepat pada saat itu, seorang pelayan cantik datang sambil membawa nampan. Ini adalah anggur yang Tuan Yan undang untuk Anda minum. Dia meletakkan anggur merah bordo senilai 5.000 yuan di atas nampan di meja Xiao Yao. Kirim anggur. Xiao Yao dan Chen Fan mula-mula tercengang, lalu mereka mengikuti pandangan pelayan itu dan melihat seorang pria mengenakan semua pakaian desainer, kalung emas, dan jam Rolex, tersenyum dan mengangguk ke arah mereka. Pria itu muda, tampan, dan kaya, dan dia tampak seperti orang sukses. Di sampingnya, ada beberapa pria dan wanita berpakaian rapi, memandang Xiao Yao dan Chen Fan dengan senyum geli. Tanpa ragu, Xiao Yao menolak kebaikan pihak lain, maaf, saya tidak mengenalnya, ambil kembali anggurnya. Ini. Pelayan cantik itu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi malu, Nona, Tuan Yan dengan tulus mengundang Anda untuk minum, saya harap Anda dapat menerimanya. Kau tahu, Tuan Yan tampan dan kaya raya. Banyak wanita yang tak sabar untuk menjilatnya. Bukankah seharusnya kamu merasa terhormat karena dia berkenan memberimu anggur merah? Saya tidak begitu mengerti mengapa Anda menolaknya. Pelayanan ini membuat Xiao Yao tampak tidak tahu berterima kasih. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Xiao Yao juga kehilangan kesabarannya. Dia berkata, aku tidak mengenalnya dan aku tidak akan minum anggur yang diberikannya kepadaku. Lagi pula, aku tidak sanggup minum. Apakah aku butuh anggur yang dikirimnya kepadaku? Pelayan cantik itu terdiam sesaat. Dia memberi isyarat kepada pelayan dengan penuh dominasi dan berkata, kemarilah, bawakan dia sebotol anggur senilai 10.000 yuan, dan katakan padanya bahwa aku tidak minum anggur kualitas rendah seperti ini. Bersambung.